Ya Allah, saya sama sekali tidak bermasalah dengan usaha orang lain. Yang saya meminta adalah namanya. Saya yang mempunyai nama Bensu, dedikasi saya dari bertahun-tahun itu sudah cukup banyak. Ini bukan masalah siapa yang mendaftar, Mas. Tapi di pasal 21 ayat 1 dan 2 itu bisa dibatalkan asal itu mengandung nama arti orang besar dan yang lainnya. Hai guys, welcome to The Stories. Kami cerita kalian nonton tanpa habis kuota. Baru-baru ini, jagat maya digemparkan oleh berita yang mind-blowing banget nih guys. Mimin aja sampai shock waktu pertama baca berita ini. Kalau kalian yang belum tahu, kali ini Mimin akan rangkum dan jelasin secara ringkas. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena akan ada banyak video menarik lainnya. Udah, nggak usah banyak mikir, klik aja, gratis kok. Back to the topic. Siapa sih yang gak kenal dengan sosok Ruben Onsu? Wajahnya kerap warawiri di berbagai acara televisi. Pantas saja, pria bernama lengkap Ruben Samuel Onsu ini merupakan salah satu presenter dengan bayaran termahal di tanah air. Karir Ruben Onsu mulai menanjak di era tahun 2000-an. Saat itu, ayah angkat dari Bertrand Peto ini mulai dipercaya berbagai stasiun TV untuk membawakan program acara. Singkatnya, karir Ruben kian hari kian menanjak. Hingga pada suatu ketika nama Ruben Onsu masuk ke dalam berbagai nominasi penghargaan, salah satunya penghargaan Panasonic Gobel Awards. Ruben Onsu berhasil menyabet salah satu penghargaan pada Panasonic Gobel Awards di tahun 2012 untuk kategori presenter quiz atau game show di acara ranking 1 yang ditayangkan oleh salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Tak hanya itu, Ruben Onsu kian melebarkan sayapnya tak hanya di dunia entertainment, melainkan juga dalam hal berbisnis. Bisnis Ruben Onsu yang paling terkenal adalah Geprek Bensu. Hayo, siapa nih yang gak tahu sama Geprek Bensu yang udah terkenal itu? Menu makanan yang ditawarkan adalah ayam crispy yang digeprek atau dipukul dan disajikan dengan aneka sambal level tertentu. Bisnis tersebut tumbuh besar dengan jumlah puluhan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan sudah go internasional seperti Hong Kong dan menyusul di negara-negara lainnya. Halo semuanya, sekarang Yaya mau menuju ke Hong Kong. Yeay! Kita akan segera buka di Hong Kong. Halo Hong Kong, ketemu sama Yayam ya. Bisnis ayam geprek Bensu ini didirikan pada bulan Agustus 2017 di bawah bendera perusahaan PT Onsu Pangan Perkasa atau disingkat OPP dan didirikan bersama dengan sang istri Sarwendah dan juga adiknya Jordi Onsu. Selain geprek Bensu, OPP juga memproduksi makanan dan minuman lain dengan merek Bensu Bakso, Bensuko yang menjual berbagai macam produk olahan daging seperti sosis ataupun otak-otak dan lain sebagainya, serta ada juga produk Big Ben Kopi. Terbarunya, Ruben juga telah membuka warung makan Sunda yang diberi nama Ben Sunda. Usaha Ruben tidak hanya berhenti di sektor kuliner saja loh guys, tetapi juga merintis bisnis properti, media, dan juga fashion. Inilah yang membuatnya menjadi salah satu artis papan atas Indonesia dengan kekayaan yang berlimpah. Kalau Ruben sih udah ada di tahap kalau mau pesen GoFood nggak usah lihat harga nih guys, langsung aja pencet. Mimin jadi mimpi nih pengen kayak Ruben. Belum pernah saya melihat duit sebanyak ini. Baru-baru ini ada berita menggemparkan yang menyeret nama besar Ruben Onsu. Ruben Onsu dikabarkan menggugat pemakaian nama Bensu oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono yang sebelumnya juga telah memiliki usaha yang bergerak di bidang kuliner bernama Ayam Geprek Bensu. Namun, putusan Mahkamah Agung menyatakan sebaliknya. Dan dari info yang Mimin dapat, berita ini bener-bener mind-blowing banget karena adanya beberapa kesamaan di merek dagang maupun logo usaha di kedua usaha ini. Tapi untuk semua baik buruknya, semua kembali ke pendapat kalian ya guys. Tapi ingat, komentarnya jangan jahat-jahat ya. Jahat ya kamu? Hei, jahatnya aku di mana? Mimin di sini cuma akan share dan ringkasin buat kalian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk ke beritanya.
Jadi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Ayam Geprek Bensu didirikan oleh Yang Chen Kurniawan dan juga Stephanie Livinus. Awal mulanya, ketiganya telah berhasil menjalankan usaha bisnis makanan dan berencana membuka bisnis serupa. Benny Sujono, ayah dari Yang Chen yang kerap disapa Bensu, kemudian menyarankan agar mereka membuka usaha makanan ayam geprek. Atas saran tersebut, Yang Chen Kurniawan dan Stephanie Livinus sepakat mendirikan PT Ayam Geprek Benny Sujono yang disingkat dengan nama Ayam Geprek Bensu. Ayam Geprek Bensu sendiri berdiri pertama kali di kawasan Pademangan, Jakarta Utara pada tanggal 17 April 2017. Nama ini dipilih sebagai penghargaan kepada Benny Sujono yang telah berjasa memberikan saran terkait didirikannya bisnis tersebut. Nah, setelah kita sama-sama tahu soal sejarah berdirinya usaha dari Ayam Geprek Bensu ini yang didirikan oleh Yang Chen Kurniawan dan juga Stephanie Livinus tadi, sekarang giliran Mimin akan jelaskan kronologi sejarah singkat tentang awal mula Geprek Bensu yang didirikan oleh Ruben Onsu beserta keluarga. Adik Ruben Onsu yang bernama Jordi Onsu bergabung dengan Ayam Geprek Bensu sebagai manajer operasional. Setelah bisnis mulai berkembang dengan dibukanya beberapa cabang, Jordi Onsu menyarankan agar Ruben Onsu, sang kakak yang merupakan seorang artis, untuk dijadikan sebagai duta promosi. Rencana ini disetujui oleh pemilik usaha dan Ruben Onsu sendiri akhirnya bergabung menjadi duta promosi pada bulan Mei 2017. Bahkan Ruben meminta agar satu orang karyawannya dipekerjakan di bagian dapur sebagai quality control. Yang Chen sendiri mengaku memiliki alasan mengapa mengajak Ruben Onsu sebagai duta promosi, yaitu karena adanya hubungan pertemanan dengan Jordi Onsu. Namun, pada sekitar bulan Juli 2017, Ruben Onsu menarik karyawannya dan pada Agustus 2017, ia mendirikan usaha Geprek Bensu. Dalam putusan nomor 57/PDT/Sus/Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat saat menjadi duta promosi, Ruben Onsu disebut tidak pernah mempermasalahkan tentang nama Bensu dalam merek bisnis Ayam Geprek Bensu tersebut. Sebab Ruben dan Jordi Onsu mengetahui bahwa kata Bensu diambil dari nama Benny Sujono yang memang biasa disapa dengan nama Bensu. Dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa setelah mendirikan Geprek Bensu, Ruben mulai mempromosikan nama Bensu sebagai miliknya. Disinilah awal mula sengketa yang terjadi antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan PT Onsu Pangan Perkasa, milik Ruben Onsu yang menaungi Geprek Bensu. Hal ini berujung pada tindakan Ruben Onsu yang melayangkan somasi kepada Yang Chen agar tak lagi menggunakan nama Bensu pada usaha kulinernya. Belum berhenti sampai di situ nih guys, karena pada bulan Mei 2018, Ruben memohonkan penetapan nama Bensu sebagai singkatan Ruben Samuel Onsu ke PN Niaga Jakarta Selatan. Geprek Benny Sujono atas penggunaan nama Bensu tersebut. Dan di bulan yang sama, PT Ayam Geprek Benny Sujono ini mengajukan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Ruben Onsu. Yang Chen mengungkapkan bahwa Ruben melakukan klaim atas nama Bensu dan didaftarkan pada bulan Agustus akhir dan mulai membuka gerai Geprek Bensunya pada bulan September. Sedangkan Yang Chen dan kawan-kawan telah mendaftarkan usahanya pada tanggal 3 Mei 2017. Tentu saja di sini Ayam Geprek Bensu lebih dulu memakai nama Bensu sebagai nama usahanya. Pada tanggal 2 Januari 2020 kemarin nih guys, PN Niaga Jakarta Pusat akhirnya menolak gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Onsu dan mengabulkan gugatan balik dari PT Ayam Geprek Benny Sujono. Dalam putusan tersebut pula nih diketahui bahwa 6 merek Bensu yang didaftarkan Ruben Onsu dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Belum sampai di situ aja nih guys, pada tanggal 3 April 2020, Ruben Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun pada tanggal 4 Mei 2020, Mahkamah Agung menolak kasasi Ruben dan memperkuat putusan PN Niaga Jakarta Pusat.
Jadi begitulah kronologi dan ringkasan dari kisruh yang terjadi dan menimpa dari artis Ruben Onsu yang menyeret bisnis kulinernya nih guys. Dalam kasus ini kita ambil hikmahnya aja ya guys. Entah siapa yang benar dan siapa yang salah, kita tunggu aja perkembangan kasus ini selanjutnya. Kalau menurut Mimin sih, kita sebagai netizen harus bijak dalam memilah kata saat berkomentar ya. Karena kita semua juga gak luput dari dosa. Sok bersih banget. Sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, tinggalkan like, komentar, dan juga subscribe. Jadi Mimin jadi makin semangat buat videonya. Terus video baru akan ada setiap minggunya. See you on the next video guys. Bye-bye. Putusan Mahkamah Agung menyatakan dia tidak boleh pakai. 6 merek itu dicabut, dicoret dari daftar Indonesia daftar merek. Bukan saya ngomong, putusan. Dan itu memang permintaan dia waktu gugat kita balikin ke Bali, yang nggak boleh pakai dia bukan kita.